Itu yang dibubarkan oleh Banser itu pengajian Wahabi itu, Pak. Karena Wahabi ini kalau dibiarkan berkembang ngelunjak, makanya jangan pernah dikasih kesempatan. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu kalau cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Suparman, di mana video tersebut itu Ustadz Suparman tidak terima bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin ini dibid'ahkan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Padahal sebelum itu ya, Ormas Muhammadiyah dahulunya ya, pendakwah Muhammadiyah dari dulu itu memang sudah membahas tentang terkait masalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW seperti tahlilan. Nah, maka dari itu Ustadz Suparman ini tersinggung ya dengan ustadz-ustadz salafi yang mendakwahkan umat untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian ustadz salafi ini menjelaskan tentang hukum, suatu hukum, apakah amalan ini dicontohkan oleh Nabi, apakah amalan ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, maka dari itu ada saudara kaum muslimin kita yang tersinggung dengan amalan tersebut. Namun mereka ini menyangka bahwasanya ustadz salafi ini kalau menjelaskan suatu hukum dikira itu menyesatkan kelompok mayoritas dan memasukkan kelompok mayoritas ke dalam neraka. Ini sangat jauh sekali ya teman-teman, sangat jauh sekali. Karena apa yang disampaikan oleh ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ini, itu menjelaskan bahwasanya ajaran semacam ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, maka ini adalah hukumnya bid'ah. Namun, apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini tidak lebih dari apa yang dituduhkan oleh Ustadz Suparman ya. Nah, oke teman-teman, ya kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Suparman ini ya. Itu yang dibubarkan oleh Banser itu pengajian Wahabi itu, Pak. Karena Wahabi ini kalau dibiarkan berkembang ngelunjak. Karena memang Wahabi ini adalah paham yang datang ke Indonesia yang menyalah-nyalahkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Gimana nggak kita bubarkan? Wahabi datang membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan yasinah, membid'ahkan ziarah kubur. Amaliyah mayoritas muslim di Indonesia ini disalah-salahkannya. Itu kan. Oke, stop ya teman-teman ya. Jadi kalau membid'ahkan ziarah kubur itu tidak. Ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW ya. Karena dahulu memang Rasulullah SAW itu melarang untuk ziarah kubur. Karena ketika itu umat ini belum sepenuhnya mengenal ajaran Islam ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW itu membolehkan ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu untuk mengingat kematian dan tujuannya untuk mendoakan ahli kubur. Namun apa yang dilakukan sebagian ya oknum di zaman sekarang ini, ziarah kubur itu malah untuk meminta kepada ahli kubur. Nah, itulah yang tidak dibolehkan, yaitu meminta kepada penghuni kubur. Kalau ziarah kubur itu sunnah ya, itu dianjurkan. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Namun kalau seperti tahlilan, yasinan, itu sejak dari dulu itu Muhammadiyah sudah membid'ahkan. Namun ya memang tidak semacam zaman sekarang ini ya, yang benar-benar Ustadz Salafi ini mendakwahkan kembali yaitu tentang terkait masalah itu ya. Namun tidak langsung memvonis ya mereka ini neraka. Tidak. Ini sangat jauh sekali ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Enggak, Mbak. Kita yang mayoritas, tapi disalah-salahkan oleh yang minoritas. Makanya jangan pernah dikasih kesempatan. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu kalau cocok. Kita ini harus nama jamaah SDM kita gak kurang-kurang loh Pak. Ngapain? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya perkataan dari Ustadz Suparman yang seakan-akan ini memprovokasi umat. Apabila ada dakwah salafi, bubarkan. Padahal semestinya apa yang didakwakan oleh Ustadz Salafi ini itu sangat baik sekali ya teman-teman ya. Karena berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah Rasulullah SAW itu mengadakan tahlilan ketika istri yang dicintai seperti Ibunda Khadijah, kemudian sahabat Nabi seperti paman Nabi SAW dan putra Nabi SAW, apakah mereka ini dibikin tahlilan oleh Nabi SAW? Ternyata tidak ada. Nah, maka dari itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak menyinggung pun ya sekali amalan-amal tersebut. Namun itu memang apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermasalah itu memang sesuai dengan
apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka dari itu harus kita sampaikan ya. Nah, ketika kita sampaikan, ternyata ada saudara kaum muslimin kita yang melakukan demikian. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman. Nah, pada akhirnya mereka tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Padahal dahulunya Muhammadiyah juga membid'ahkan tahlilan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah pembubaran kajian yang bermanhaj salaf oleh oknum Banser. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Inilah sunnatullah. Mereka yang membubarkan pas sholat isya, orang-orang sholat, mereka sholat. Ya, mereka tidak sholatnya. Dengan alasan apa? Nggak sah diimami oleh Wahabi. Itu intoleran. Kita mau diimami oleh siapapun selama dia ini sholatnya benar dan bukan golongan kafir. Kecuali kalau ngaku Islam keluar dari Islam seperti Syiah, kita nggak mau diimami oleh Syiah. Tapi kalau sesama muslim, walaupun melakukan banyak kebid'ahan, walaupun dia itu berdosa besar jadi imam, selama sholatnya sah bagi dirinya, sah juga keimamannya, kita mau. Dia kunut, yuk kita kunut. Toleran apa tidak? Toleran. Tapi bukan karena alasan toleransi kita ikut, tapi ketetapan syariat harus ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan hanyalah untuk diikuti. Kalau mereka enggak mau, yang imamnya Wahabi enggak sah, ngeganggu. Siapa yang tidak toleran? Oleh karena itu, ini mungkin akan terjadi di banyak kota, ya, di banyak kota. Karena banyaknya orang-orang yang benci kepada sunnah. Kalau umpama menerangkan sunnah, pasti banyak yang tersinggung dari orang-orang yang meninggalkan sunnah. Lalu dianggap itu menjudge mereka, memvonis mereka. Kalau umpama kita katakan mabuk itu haram, si pemabuk, kita nggak tahu namanya siapa, bukan bermaksud nyindir kepada mereka. Lalu dia merasa nyinggung saya itu mah, kan gitu ya. Oh berarti kamu memvonis saya masuk neraka ya. Kan gitu anggapan dia. Padahal kita mah tidak sedang memvonis orang, tidak sedang menjudge orang. Kita hanya sedang membahas hukum sebuah perbuatan. Bahwa mabuk itu haram, terancam dengan neraka. Apakah maknanya orang yang mabuk pasti ke neraka? Enggak begitu kita ngomong. Ke neraka, ke surganya itu dilihat dari akhir kehidupannya. Mungkin dia tobat, meninggalkan dosa mabuknya, terus dikalkulasi dengan semua ibadah dan amal-amal yang lainnya. Yang memvonis atau menentukan surga atau neraka nanti Allah, bukan kita. Kitanya hanya menyampaikan ini haram loh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini yang harus dilakukan, ini ayatnya, ini hadis. Hanya membahas hukum sebuah perbuatan tanpa bermaksud memvonis pelakunya, ya enggak? Itu maksud kita. Tapi karena mereka memang ada hasad, ada iri, ada dengki. Oh, kalau ini dianggap salah, haram, keliru, berarti menuduh kita sesat, ahli neraka. Terlalu jauh. Terbawa oleh alur fikir mereka sendiri. Padahal kita tidak berpikir seperti mereka berpikir. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya jawaban dan penjelasan dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah bid'ah ya. Namun ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar ya, ketika kita membahas suatu hukum, nah maka dari itu ada sebagian ya kaum muslimin, saudara kita juga itu tersinggung padahal tidak menyebut kelompok mereka. Nah seperti tahlilan ya, tahlilan gitu ya. Nah ketika Ustadz Salafi ini membahas tentang tahlilan ya, apakah hukumnya? Nah ini tidak pernah disunahkan oleh Nabi. Nah yang disunahkan apa? Nah ini yang disunahkan apabila keluarga si mayit itu meninggal, kita ini membawakan makanan, ataupun kita ini memberi beras, ataupun kita ini lebih kurangnya ya misal memberi uang. Nah itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Lalu kenapa terus kita tidak boleh tahlilan? Nah nanti dijawab lagi ya, dijelaskan karena tahlilan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, apalagi membuat makanan, menghidangkan makanan ya kepada orang-orang yang datang untuk
tahlilan. Nah, disitulah ya mereka ini tersinggung bahwasanya tahlilan ini adalah bid'ah. Padahal ya Ustadz Salafi ini menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Ya, maka dari itu ya teman-teman, sebenarnya tidak salah kalau menjelaskan hal itu. Kalau teman-teman saudara kita kaum muslimin ya yang berbeda faham, kalau mau menerima ya alhamdulillah, kalau belum bisa menerima ya tidak masalah, kita tidak memaksakan. Nah, itulah yang menjadi mereka ini tersinggung. Nah, itu saja teman-teman yang bisa sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.